Amri katakan proses penyidikan laporan 3 oknum kepolisian dari Resor Tanjung Jabung Barat aneh bin ajaib. 3 oknum Polri yang berdinas di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, dilaporkan ke Bidprovam Polda Jambi atas dugaan tindak pidana penggeledahan badan dan rumah warga Kuala Tungkal tanpa mematuhi KUHP Pasal 33 tentang penggeledahan. Penyidik Bidprovam Polda Jambi mengirimkan SP2HP kepada pelapor, terlihat dari SP2HP yang dikirimkan penyidik tersebut. Pada poin 2 mengatakan, sehubungan dengan rujukan di atas, diberitahukan kepada saudara bahwa laporan saudara telah ditindaklanjuti oleh Bidprovam Polda Jambi dengan hasil belum dapat dibuktikan anggota Polres Tanjung Jabung Barat melakukan pelanggaran disiplin atau KEPP. Dijelaskan Amri Kusuma selaku Sekjen DPP LSM Brantas yang turut menjadi saksi pelapor, bahwa sebelumnya beberapa oknum kepolisian Polres Tanjung Jabung Barat, melakukan dugaan tindakan sewenang-wenang dengan menghentikan laju mobil Amri Kusuma dan kawan-kawan, dengan memberikan 2 kali tembakan ke udara, sembari oknum polisi tersebut meminta kepada Endang Jaya, Robinson Nasution, Denny dan Patli yang berada di pinggir jalan perumahan Permata Biru untuk tiarap. Saat perintah tiarap tersebut diucapkan oleh oknum kepolisian yang berinisial Ibtu W selaku Kapolsek Tebing Tinggi tersebut, Endang Jaya yang mengenali oknum polisi tersebut langsung berkata, "Mas, ini Endang Mas, Endang Jaya Mas." Ibtu W pun langsung menjawab ucapan Endang Jaya dengan nada yang tinggi. "Kau mantan polisi, kalau terbukti, ada narkoba ku lobangkan kaki kau," ujar Ibtu W kepada Endang Jaya. Mendengar nada ancaman tersebut Endang Jaya dan kawan-kawan langsung melakukan tiarap sesuai perintah dari Ibtu W. Selang tak beberapa lama oknum kepolisian mulai berdatangan ke lokasi. Kedatangan oknum kepolisian tersebut dipimpin langsung Ibtu Eka selaku Kasat Narkoba Polres Tanjung Jabung Barat, langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Endang Jaya dan kawan-kawan. Penggeledahan pun berlanjut ke kendaraan yang dikendarai Amri Kusuma dan Endang Jaya hingga seluruh isi dalam mobil dari lobang terkecil hingga lobang tak kasat mata pun tak luput dari penggeledahan yang dilakukan oknum kepolisian tersebut. Karena penggeledahan badan dan kendaraan tidak ditemukan barang yang dicurigai, maka Kasat Narkoba Ibtu Eka memerintahkan untuk melakukan penggeledahan di rumah tempat Amri dan kawan-kawan mampir sejenak. Saat penggeledahan di rumah warga tersebut, pemilik rumah tidak ada di tempat, rumah hanya dihuni oleh anak remajanya. Dari uraian kronologis di atas disampaikan Amri, begitu aneh bin ajaib sebab SP2HP yang dikirimkan oleh penyidik Bidprovam Polda Jambi yang menyatakan tidak terbukti dan tidak menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Polres Tanjung Jabung Barat tersebut. Atas insiden penggeledahan tersebut warga yang rumahnya digeledah oleh oknum kepolisian tersebut, diminta untuk meninggalkan rumah yang dikontraknya agar tidak tinggal di lingkungan tersebut oleh pemilik kontrakan, karena pemilik kontrakan tidak ingin adanya tindak pidana yang terjadi di rumah kontrakan miliknya tersebut. Padahal semua kecurigaan oknum polisi saat itu telah terbantahkan dengan tidak menemukannya barang bukti narkoba yang dicurigai. Mari kita uraikan pelanggaran yang telah nyata dilakukan dan dengan sengaja melanggar KUHP, yang disampaikan Bapak Beni F. Surbakti SH, MH, C, PEM. Jadi tidak bisa seorang polisi tiba-tiba memberhentikan orang, menggeledah, nggak bisa. Diatur kan. Penggeledahan itu adalah ada 2. Penggeledahan rumah dan penggeledahan badan. Kalau penggeledahan rumah, memasuki rumah orang untuk mencari barang bukti atau untuk menangkap tersangka. Kalau ada barang bukti di dalam itu, maka akan disita. Ya kan. Begitu juga penggeledahan badan. Penggeledahan badan itu badan tersangka atau badan seseorang diperiksa, ya kan, untuk mencari alat bukti. Itulah penggeledahan. Merogoh-rogoh badan orang, memeriksa dompet orang, itu namanya penggeledahan. Dalam hal ini diatur dia supaya tidak melanggar HAM tadi, rekan-rekan. Nah, di KUHP diatur dia, di pasal 33 tentang hal ini. Diatur di pasal 33 dari ayat 1 sampai ayat 5. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di sana diatur tentang tata cara melakukan penggeledahan. Sekarang pertanyaan yang kedua, siapa yang berhak menggeledah? Apakah semua polisi boleh menggeledah? Tidak, rekan-rekan. Yang boleh menggeledah tadi, ya, hanyalah penyidik, ya kan? Hanya penyidik yang boleh menggeledah. Dalam keadaan tertentu,
boleh petugas Polri yang lain menggeledah, tapi harus ada surat perintah tertulis dari penyidik. Nah, jadi dalam hal melakukan penggeledahan ini, penyidik juga harus punya surat tugas. Jadi tidak bisa seorang polisi tiba-tiba memberhentikan orang menggeledah, nggak bisa. Harus penyidik atau atas perintah tertulis dari penyidik. Itu diatur di pasal 33 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya rekan-rekan, saya bacakan nih ya kan. Pasal 33 ayat 1 berbunyi begini. Dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan. Pasal 33 ayat 2 berbunyi, dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas Polri dapat memasuki rumah. Pasal 33 ayat 3, setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh 2 orang saksi dalam hal tersangka atau penghuninya menyetujui. Pasal 33 ayat 4, setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan 2 orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir. Pasal 33 ayat 5-nya, dalam 2 hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah harus dibuat surat berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan. Jadi tidak sembarangan kita melakukan penggeledahan ini rekan-rekan. Memasuki rumah orang itu nggak sembarangan. Dalam melakukan penggeledahan masuk rumah harus ada izin Ketua Pengadilan Negeri. Itu pun dilakukan oleh penyidik ya, bukan sembarang polisi. Nah, kalau diduga ada kaitan dengan tidak pidana, misalnya di rumah itu ada bersembunyi tersangka atau ada barang bukti di dalam, maka penyidik boleh menggeledah. Tapi harus ada surat izin Ketua Pengadilan Negeri. Kecuali dalam hal mendesak ya, itu boleh surat izinnya belakangan. Apa itu mendesak? Misalnya dikhawatirkan tersangka yang ada di dalam rumah melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Itu boleh dia tanpa surat izin pengadilan. Namun 2 hari kemudian harus ada surat izinnya. Segera melapor ke pengadilan. Dan saya ulangi, yang melakukan penggeledahan itu harus penyidik. Ya kan? Tidak bisa sembarangan polisi. Misalnya dia bukan penyidik, dia memasuki rumah orang menggeledah atau menggeledah badan orang. Nggak boleh rekan-rekan. Ini kata undang-undang ini. Kata KUHP. Ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya. Jadi kalau misalnya ada petugas nih, patroli, kemudian mencurigai orang langsung digeledah, nggak bisa. Ya kan? Harus ada kaitannya dengan tidak pidana, baru digeledah. Nah, yang menggeledah pun harus penyidik yang menangani perkara itu. Jadi administrasinya lengkap, dia harus kalau penggeledahan ini rekan-rekan. Ya. Demi apa? Untuk menjaga HAM tadi. Makanya dibuat acara begini. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana namanya. Ya. Jadi ini mudah-mudahan menambah wawasan kita tentang penggeledahan. Ada aturannya. Tidak semua orang bisa menggeledah. Sekarang untuk penggeledahan kita sudah tahu. Yang boleh menggeledah adalah penyidik. Atau ada perintah dalam keadaan tertentu. Boleh petugas Polri, tapi ada surat perintah tertulis dari penyidik. Aturannya di mana? Bisa dilihat di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 32, 33. Ya, kemudian dikuatkan lagi oleh Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang HAM dalam implementasi HAM terhadap tugas-tugas Polri. Ya, kita bicara hukum rekan-rekan bukan ngarang-ngarang, ada dasar hukumnya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap tonton channel Bang Benny supaya kita bertambah wawasan dan kita tidak mendapat kesewenang-wenangan dan juga tidak berbuat sewenang-wenang. Assalamualaikum.